Salam saudara sekalian, salam damai, salam sehat dan bahagia buat kita semua. Saudara sekalian, semakin saya menggali firman Tuhan, maka semakin saya kagum terhadap Bapa kita di sorga. Salah satu sifat, karakter, atribut dari Bapa kita di sorga adalah Dia maha pengampun. Jadi dia bukan saja pengampun, tapi dia adalah Sang Maha Pengampun. Secara khusus kepada setiap kita yang sudah diangkat, diadopsi menjadi anak-anak Allah. Jadi Tuhan selalu memberikan pintu ampunan kepada setiap anak-anaknya. Kecuali kepada mereka yang memang murtad, meninggalkan Tuhan Yesus, pindah ke Tuhan yang lain, atau mereka yang bunuh diri, ya tidak ada pengampunan. Tetapi selain dosa itu, saudara sekalian, Tuhan selalu memberikan yang namanya pintu ampunan. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa mendapatkan pintu ampunan, pintu maaf daripada Tuhan? Ingat, apapun dosa, apapun kesalahan kita, kecuali tadi yang meninggalkan Yesus dan atau murtad dan bunuh diri, Tuhan selalu memberikan jalan keluar bagi pengampunannya. Nah, apa itu jalannya, saudara? Bukan sedekah kita, bukan puasa kita, bukan kelakuan baik kita. Tetapi bagaimana kita boleh mendapatkan pengampunan dari Bapa kita di sorga? Saya akan bacakan dari kitab 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Di sini dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara sekalian, walaupun kita sudah diangkat, diadopsi menjadi anak-anak Allah, ingat, kita tidak kebal terhadap yang namanya dosa. Kita tidak memiliki yang namanya imun terhadap yang namanya dosa. Artinya kita masih bisa jatuh dalam dosa apapun juga, saudara sekalian. Tetapi kita punya Bapa di sorga yang selalu memberikan pintu ampunan bagi setiap kita. Nah, bagaimana kita mendapatkan pintu ampunan daripada Bapa kita di sorga? Di sini dikatakan, jika kita mengaku dosa kita. Jadi bagaimana kita mendapatkan ampunan daripada Tuhan, saudara? Bukan sedekah kita, bukan persembahan uang kita, saudara sekalian, tetapi pengakuan kita. Mengaku bahwa kita itu memang berdosa. Mengaku bahwa kita itu bersalah. Artinya apa? Kita jujur di hadapan Tuhan. Kelemahan kita, kesalahan kita, dosa kita, kita bukakan sepenuhnya di hadapan Tuhan, saudara sekalian. Kita jujur dengan keberadaan kita. Ketika kita jujur, kita akui dengan tulus, saudara. Sebab kalau nggak tulus, Tuhan juga tahu. Tetapi ketika kita betul-betul dengan tulus mengakui segala salah dan dosa kita, saudara, maka Alkitab mengatakan, maka Ia adalah setia dan adil. Ketika kita mengaku dosa kita kepada Bapa di sorga, Dia adalah punya sifat bukan saja pengampun, tapi Dia adalah pribadi yang setia. Kita seringkali nggak setia, tapi Dia setia. Dan Dia adalah pribadi yang adil, sehingga di sini dikatakan, 1 Yohanes 1 ayat 9, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Luar biasa, saudara, segala dosa kita. Kita tahu dosa-dosa yang kita lakukan, kita akui di hadapan Tuhan dengan tulus, dengan jujur, saudara sekalian. Ketika kita akui dengan tulus dan jujur, firman Tuhan mengatakan, Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala
kejahatan, menyucikan kita, membersihkan kita kembali, menguduskan kita kembali. Menyucikan kita artinya saudara, ketika Tuhan mengampuni, Dia juga melupakan setiap salah dan dosa kita. Luar biasa saudara, berbeda dengan manusia dan mungkin juga termasuk kita. Ada kalanya kita mengampuni dan memberi maaf kepada orang, tapi orang itu tidak melupakan kesalahan dan dosa kita. Tapi berbeda dengan Tuhan. Ketika Dia mengampuni kita, maka Dia menghapus. Dia melupakan setiap kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan. Sehingga darah Kristus kembali menguduskan dan menyucikan hidup kita. Ini adalah berita sesuatu yang luar biasa. Ini adalah kasih Bapa kepada setiap anak-anaknya. Jadi saudara sekalian, kita nggak kebal dari dosa. Tetapi ketika kita jatuh dalam dosa, kita punya jalan dengan cara aku itu di hadapan Bapa. Maka Bapa karena kasih, karena kesetiaan dan keadilannya, Dia akan mengampuni segala dosa kita, bahkan menyucikan kita. Jadi untuk bisa diampuni saudara, bukan dengan puasa, bukan dengan sedekah saudara. Sedekah itu teramat sangat penting, puasa juga penting. Tetapi saudara, yang namanya puasa sedekah harus kita lakukan setelah kita mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Tetapi apapun perbuatan baik kita saudara, kalau kita masih belum mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan, maka di hadapan Tuhan seperti kain kotor saudara. Tetapi ketika kita sudah mengakui kesalahan dan dosa kita, kita berbuat baik saudara, maka kebaikan kita bisa tembus sampai ke surga. Puasa kita, kalau kita puasa, bisa tembus sampai ke surga. Sedekah kita, persembahan kita, bisa tembus sampai ke surga. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan bacakan juga di dalam kitab Yesaya 59 ayat 1 dan 2 di sini dikatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosa. Jadi dosa yang tidak diakui, kesalahan yang tidak diakui, itu akan memisahkan kita daripada Allah, saudara. Tetapi ketika dosa diakui dengan tulus, dengan ikhlas, maka hubungan kita akan kembali pulih dengan Bapa kita di sorga. Hubungan akan menjadi indah kembali, dan saya percaya doa kita, ya, permohonan kita kepada Bapa itu akan sampai kepada Bapa Surgawi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.